Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Rizky Saputro dengan NIM 20208313. Saya dari kelas manajemen 4A06. Saya akan mempresentasikan tugas manajemen strategi mengenai marketing miopia dari Theodore Levitt. Marketing miopia adalah istilah yang digunakan dalam pemasaran serta judul makalah pemasaran penting yang ditulis oleh Theodore Levitt. Makalah ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1960 di Harvard Business Review, sebuah jurnal di mana dia menjadi editornya. Theodore Levitt terkenal karena mempopulerkan istilah globalisasi. Beliau juga pernah membahas konsep dari marketing miopia di tahun 1960 pada Harvard Business Review. Menurutnya, perusahaan yang tidak dapat menghabiskan cukup waktu untuk memahami apa yang diinginkan atau dibutuhkan pelanggan, umumnya akan mengalami marketing miopia. Karena itu, dia juga mendorong konsep pemasaran yang berorientasi pada audiens. Menurut Theodore Levitt, pada tahun 1960, marketing miopia adalah ketika perusahaan terlalu fokus memproduksi produk dan jasa, ketimbang melihat big picture dari apa yang masyarakat inginkan. Marketing miopia menunjukkan bahwa bisnis akan lebih baik pada akhirnya jika mereka berkonsentrasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan daripada menjual produk. Pada artikelnya lebih dari 50 tahun yang lalu, Levitt memberikan contoh mengenai perusahaan-perusahaan pembuat rel kereta api yang mengalami marketing miopia, di mana mereka terlalu terfokus pada keasikan. Mereka membangun rel dan terus menganggap diri mereka sebagai pelaku bisnis rel kereta, bukannya pelaku bisnis transportasi. Sehingga ketika mobil dan kapal mulai mengambil alih peran transportasi, pembuat rel kereta ini perlahan tersisihkan. Ide fundamental budaya miopik menurut Levitt akan membuka jalan bagi bisnis untuk gagal, karena adanya pola pikir dan ilusi bahwa perusahaan berada dalam apa yang disebut dengan industri pertumbuhan. Keyakinan ini mengarah pada kepuasan diri dan hilangnya pandangan tentang apa yang diinginkan pelanggan. Untuk terus berkembang, perusahaan harus memastikan dan bertindak berdasarkan kebutuhan dan keinginan pelanggan mereka, bukan mengandalkan perkiraan produk mereka. Dalam setiap kasus, alasan pertumbuhan terancam, melambat dan terhenti, bukan karena pasar sudah jenuh. Hal ini karena telah terjadi kegagalan dalam manajemen. Kesimpulannya yaitu, sesuai konsep marketing, hendaknya kita selalu ingat bahwa fokus kita adalah kebutuhan dan keinginan konsumen, bukan sekedar menjual produk yang laris saat ini. Perusahaan sukses selalu memperhitungkan apa yang benar-benar dibutuhkan konsumen, tidak sekedar produk dan jasa mereka, yang sebenarnya bisa gampang didepak oleh alternatif produk lain. Marketing is not all about selling, but also forecasting the future market needs. Pemasaran tidak hanya tentang menjual, akan tetapi juga meramalkan kebutuhan pasar di masa depan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.